Okay, boss. Cantik, nyalakan lampu. Lamp has been turned on. Gokil guys. Okay, boss. Cantik, matikan lampu. Lamp has been turned off. Okay. One man, Kerjakan dulu apa yang bisa. Yang paling simpel kerjakan dulu. everything is about to change. Menjawab sesuatu itu nggak langsung mikir jauh. Petakin lagi lebih simpel. No one is born a hero. You will believe in miracles. Science is all around us. For the better. He is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adam Buana. If you think you can, yes, you can. Sebelum kita bahas videonya lebih lanjut, kita lihat demo video berikutnya tentang IoT. Oke. Sekilas, secara singkat, IoT adalah Internet of Things. Oke. Apa itu Internet of Things? Lihat dulu video berikutnya. Selamat menyaksikan. Halo guys, saya mau kasih lihat sesuatu nih. Iseng-iseng aja, ya iseng-iseng aja. Nah di sini saya mau nyalain lampu dengan menggunakan aplikasi Android. Perintah atau komennya menggunakan suara. Contoh. Okay, boss. Cantik, nyalakan lampu. Lamp has been turned on. Gokil guys. Okay, boss. Cantik, matikan lampu. Lamp has been turned off. Okay, boss. Cantik, kamu cantik nggak sih? Please repeat your command. Nggak mau dia. Okay, boss. Cantik, capek ah. Please repeat your command. Betul-betul deh. Okay, boss. Cantik, nyalakan lampu. Lamp has been turned on. Okay, boss. Cantik, cantik, matikan lampu. Cantik, matikan lampu. Lamp has been turned off. Oke guys, kalau mau tahu lebih lanjut lagi, follow, subscribe, dan share. Gimana guys, sudah lihat videonya? Ingin mencoba? Mudah. Oke, untuk detailnya, file-file dan juga yang berhubungan dengan percobaan ini saya berikan di kolom deskripsi. Check it out. Oke, kita mulai saja penjelasan. Walaupun tidak detail, minimal Anda atau teman-teman di sini mendapatkan wawasan tambahan. Oke, kita mulai dengan Internet of Things. Saya jelaskan dahulu. Dibutuhkan dalam video demo tadi adalah aplikasi, yaitu aplikasi berbasis Android, dibangun oleh atau menggunakan editor Inventor. Yang kedua, menggunakan Firebase sebagai cloud basis datanya.
Dan yang ketiga adalah MCU, ya, hotspot sudah terkoneksi dengan internet, kabel power, dan oke, lanjut ke penjelasan selanjutnya. Masuk penjelasan mengenai aplikasi Android. Ya, saya kembangkan menggunakan Inventor. Inventor itu membuat aplikasi ya, melalui browser web base dengan .mit.edu. Jadi kita membuat aplikasi dengan koneksi internet ke website mit.edu ya, base, yaitu tampilannya menggunakan browser, dan programmingnya block programming seperti puzzle. Baik, kita lanjut. Jadi ide dasar untuk membuat IoT adalah membuat aplikasi aplikasinya. Ide dasar adalah on off lampu. Simple sekali, on off lampu. Menggunakan apa? Image lampu on dan image lampu ya. Kita lihat seperti apa aplikasinya. Baiklah, inilah tampilan dari pemrograman dengan MIT App Inventor. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ide pertama kali adalah ingin membuat aplikasi on off. Ini adalah aplikasi paling sederhana, yaitu hanya menggunakan image off, ini image off, light off, dan juga image on. Ini bisa Anda dapatkan di freepik.com. Oke, bagaimana codingnya? Ini adalah bentuk codingnya menggunakan block programming seperti yang saya bilang, seperti puzzle. Oke, pada button 1 perintah menyala, image off-nya disembunyikan, image on-nya ditampilkan. Button menyalanya dimatikan, button matikan ditampilkan. Lalu di button 2, image satunya visiblekan atau dimunculkan, image 2-nya disembunyikan. Button satunya dimunculkan kembali, button 2 disembunyikan. Jadi button 2 adalah kebalikan button 1. Ini adalah tampilannya ya. Tampilan output hasil pemrograman dengan App Inventor. Di sini ada tombol nyalakan. Ketika tombol nyalakan diklik, dia akan menampilkan image light on dan menyembunyikan image light off.
Oke, ketika tombol matikan diklik, maka light on-nya akan sembunyi, light off-nya akan kembali ditampilkan. Oke, ini adalah konsep awal untuk membuat lampu IoT. Ya, tadi ide simpelnya sudah dapat. Nah, masa sih IoT hanya dengan coding gitu saja bisa berhasil? Tidak. Kita lanjut dengan langkah kepo selanjutnya. Bagaimana kita bisa menyalakan flashlight atau lampu senter di HP? Kedua adalah Android di handphone. Oke. Lihat selanjutnya programnya. Baiklah, ini adalah program untuk menyalakan lampu senter atau flashlight di handphone. Ya, sama konsepnya, hanya tinggal melanjutkan ide awal tadi. Oke, di sini saya membuat button dalam bentuk image atau background image yang sama, off dan on. Dan saya menggunakan extension iPhone flashlight. Nanti extensionnya akan saya berikan di kolom deskripsi. Oke guys, ini adalah aplikasinya, tampilan seperti ini, simple saja, sama seperti yang ide awal tadi. Ya, hanya kita sekarang menambahkan extension atau fitur flashlight. Ketika diklik maka flashnya akan, lampu senternya akan menyala. Nah seperti ini, tampilan di sini akan menyala. Ya, ketika di close, mati, dia menyala. Mati. Saatnya kita bilang, gokil guys! Kita sudah bisa menyalakan lampu, lalu menyalakan lampu flashlight, muncul nih kepo. Wah, kalau begitu gimana kalau misalkan ada sesuatu yang kita bisa koneksikan dengan internet? Oke, sebelum masuk ke IoT-nya, kita akan coba mengirim dan merubah data di internet, yaitu menggunakan cloud base, gunakan namanya Firebase. Kita akan mencoba mengirimkan data dari aplikasi yang tadi dengan menggunakan internet koneksi ke Firebase. Check it out, check it out, check it out. Baiklah, sebelum kita lihat blok programmingnya, kita akan lihat Firebase-nya. Di sini saya sudah setting Firebase. Ya, saya sudah buat project dan juga buat basis datanya, database. Baik, di sini ada nilai lampu. Inilah yang akan kita ubah datanya dari off menjadi on dan on menjadi off. Oke, untuk pembuatan project dan basis data di Firebase akan saya berikan di video terpisah. Baik, kita lanjut ke lihat pemrograman blok programmingnya. Inilah tampilan blok programmingnya. Ini yang akan kita gunakan sama seperti yang ide 1, ide 2, yaitu slide, mohon maaf, ini light on dan light off menggunakan button. Lalu kita akan menggunakan fitur eksperimental, yaitu Firebase. Di sini kita drag dan akan muncul seperti ini. Oke, Firebase token dan Firebase URL Anda bisa dapatkan di dalam Firebase Anda. Untuk token bisa dilihat di sini. Setting, service account, database secrets,
klik show. Oke. Copy token ini ke dalam kolom ini. Oke, sekarang kita akan lihat Firebase URL-nya. Klik real-time database. Oke, di sini ada URL. Inilah yang akan di-copy dan pindahkan di sini. Masih di blok programmingnya, kita akan lihat blocksnya. Oke, ya. Wow, ribet sekali ya. Ini sudah dimodifikasi. Nah, ini awalnya seperti ini. Tidak jauh beda dengan project atau ide 1 dan ide 2. Ya. Kalau yang di flashlight, kita hanya mengganti ini dengan iPhone flashlight. Kalau di Firebase hanya tinggal klik Firebase-nya. Di sini akan ada fitur seperti ini, store value. Ya. Oke, kita akan membuat nilai lampu. Kalau lampunya dinyalakan, maka akan mengubah menjadi on. Kalau matikan, maka akan menjadi off. Kita lihat demonya. Check it out. Baik, kita lihat data di Firebase-nya, nilai lampunya on karena kondisi di aplikasi masih on. Sekarang kita matikan. Oke. Nilai lampu pada data di Firebase menjadi off. Kita nyalakan lagi. Oke. Saatnya kita bilang, gokil guys. Kita sudah 2 tahap. Pertama, kita sudah membuat aplikasinya. Oke. Lalu kita sudah membuat Firebase, artinya basis data. Oke, kita sudah melakukan komunikasi kirim dan terima dan ubah data, ya, dari aplikasi ke Firebase. Nah, sekarang tahap ketiga adalah IoT-nya. Oke, apa saja yang dibutuhkan di perangkat IoT-nya? Check it out. Oke, inilah perangkat IoT-nya. Kita akan menggunakan ini dinamakan Node MCU. Node MCU adalah menggunakan modul ESP8266 yang sudah dilengkapi dengan wireless, ya, dan juga resistor, jadi tidak perlu menambah lagi resistor di dalamnya. Ini adalah kabel data, bertindak sebagai kabel power juga, ya, yang akan kita hubungkan ke Node MCU-nya seperti ini. Oke, lalu kita membutuhkan ini yang namanya breadboard, dan juga kita akan membutuhkan yang namanya LED. LED ini tidak perlu resistor, jadi dia langsung saja dimasukkan ke pinnya. Oke, untuk rangkaiannya, karena kita akan menggunakan digital write, ya, di sini, ini digitalnya. Kita akan menggunakan, saya sudah program pin D4 untuk menjadi untuk LED-nya dan ground-nya. Oke, saya akan pasangkan seperti ini. Saya akan pasangkan seperti ini. Hanya satu sisi saja, satu sisinya tidak digunakan. Seperti ini. Oke, untuk LED singkat saja. Untuk yang kakinya lebih panjang, ya, ini kakinya lebih panjang, ini adalah katodanya, ini positif, sedangkan yang lebih pendek itu negatif. Negatif kita hubungkan ke ground, ya, kita hubungkan ke ground. Ground di Node MCU-nya ada G, itu ground, ya. Nah, seperti ini. Yang negatif kita hubungkan ke ground, yang positif kita hubungkan ke D4, ya. Pin D4 ini pada programming
Node MCU bertindak sebagai pin nomor 2. Ya, lalu dia akan bertindak atau melakukan output ya, digital write on, low atau high. Oke. Ini adalah perangkat IoT-nya. Berikutnya akan saya perlihatkan codingnya. Oke, saya tidak akan menjelaskan detail codingnya, akan dijelaskan di video terpisah. Jadi codingnya juga akan saya berikan di kolom deskripsi. Check it out. Gokil guys. Oke, kita akan lihat codingan Arduino-nya. Oke, seperti ini. Oke. Detailnya bagaimana memulainya akan dijelaskan di video terpisah. Jadi, apply ini sudah kondisi perangkat IoT kalian sudah siap. Inilah scriptnya. Jadi ini host adalah URL ya, yang di aplikasi Android tadi bertindak sebagai URL. Tapi kalian masukkan tanpa HTTP ya. Ini. Kedua adalah out ini adalah tokennya dari Firebase kita. Wi-Fi SSID adalah hotspot yang sudah terhubung dengan internet. SSID-nya apa namanya? Lalu password dengan password SSID, password dari SSID atau hotspot Anda. Oke, setelah didapatkan, Anda tinggal hubungkan, ya, hubungkan perangkat IoT-nya ke dalam laptop. Oke, hubungkan seperti ini. Kalau Anda sudah mengkonfigurasi dengan benar, maka akan tampil lampu LED warna birunya di Node MCU-nya. Oke, tinggal Anda jalankan compile, ini untuk compile, untuk ngecek ada sintaks error atau tidak. Lalu ini akan upload ke sini programnya. Oke, setelah di-upload berjalan sukses, maka akan kita lihat hasilnya. Check it out. Setelah kita akan melakukan upload. Kita akan lihat progress bar-nya sampai selesai. Oke, apabila nanti selesai, kita akan lihat di serial monitornya untuk koneksi ke hotspot, apakah berhasil terkoneksi atau tidak. Right, hingga 100%. Oke, kita lihat di serial monitornya. Successful, let off. Oke, dia sudah membaca ke Firebase bahwa data di Firebase-nya off. Kita akan lihat demo selanjutnya. Check it out. Oke, data masih let off. Kita akan nyalakan. Oke, let on. Baik, sudah nyala. Kita akan coba matikan lagi. Tergantung kecepatan hotspot dan juga internetnya. Baiklah, kita coba akan matikan kembali. Saya matikan di aplikasi. Maka akan let off. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan speech to text dan text to speech. Check it out.
Ini adalah langkah terakhir, yaitu kita akan menyalakan atau mematikan lampu dengan suara, yaitu menggunakan fitur speech recognizer dan text to speech. Oke, lihat aplikasinya dan kita akan kembali menyalakan menggunakan suara. Baiklah, kita masuk lagi. Ini masih aplikasi yang sama, hanya saja saya tambahkan fitur speech recognizer dan text to speech adanya di media, speech recognizer dan text to speech. Bagaimana bloknya? Inilah codingnya. Codingnya yaitu ketika button 3 ini berfungsi sebagai perintah, ya, apa yang akan saya perintahkan melalui suara, yaitu get text. Lalu getting text, setelah saya memberikan suara, dia akan mendapatkan teks disimpan dalam label. Lalu hasil dari teks itu akan saya bandingkan, akan saya panggil prosedur mainkan. Di prosedur mainkan saya akan mengkondisikan suara yang saya berikan itu untuk menyalakan atau matikan lampu. Tapi kalau suara yang saya hasilkan tidak untuk menyalakan atau matikan lampu, akan muncul text to speech, please repeat your command. Oke, ketika dia menyalakan, dia akan berubah data di basis data dan akan berbicara lampu has been turned on, lamp has been turned on, dan mati lamp has been turned off. Oke, saatnya kita bilang gokil guys.